Solution Focus Brief Counseling atau bisa disebut SFBC merupakan konseling yang dilakukan singkat dan fokusnya pada solusi, bukan pada masalah yang dialami. Nah, di mana pendekatan ini menekankan pada asumsi bahwa individu memiliki kekuatan diri. Pendekatan SFBC ini merupakan pendekatan konseling yang didasari oleh suatu pandang bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah suatu yang bersifat absolut, namun realita, dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan dalam konteks konseling keluarga. Dominasi salah satu anggota dan atau kepala keluarganya sering menjadi pemicu permasalahannya, sehingga perlu diduduki pada satu konteks permasalahan berbasis pada realita yang ada. Nah, berikut ini contoh dialog tentang SFBC. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk, Nas, silakan duduk. Makasih, Bu. Apa yang membuatmu memutuskan untuk datang kemari, Nak? Begini, Bu, seminggu yang lalu orang tua saya bilang kalau kami akan pindah rumah keluar kota karena pekerjaan orang tua saya, dan otomatis saya harus pindah sekolah juga, Bu. Saya bingung, rasanya kurang pas kalau saya pindah sekarang. Saya juga takut kalau saya pindah sekolah sekarang akan butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan teman-teman dan lingkungan yang baru. Saya kurang nyaman kalau harus pindah dalam waktu dekat ini. Apa kamu sudah mengatakan hal ini kepada kedua orang tuamu? Sudah, Bu, tapi mereka bilang keadaannya mendesak. Orang tua saya juga harus mulai bekerja di sana dalam waktu dekat ini. Apa yang kamu inginkan ketika kamu sudah berada di lingkungan baru? Saya ingin diterima oleh teman-teman baru saya dan mendapatkan guru-guru yang baik pula. Tapi saya takut jika nanti saya tidak diterima dan tidak memiliki teman, guru-gurunya juga, Bu, takut tidak cocok. Coba kamu ingat kembali pada saat kamu kemari, waktu pertama kali kamu kesini, kamu belum mengenal teman-temanmu, gurumu, lingkungan sekolahmu ini. Kamu belum mengetahuinya, kan? Namun kenapa pada akhirnya kamu bisa mengatasi dan beradaptasi dengan baik? Buktinya kamu bisa. Lalu bagaimana dulu kamu menyesuaikan diri dengan lingkunganmu? Dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain, Bu. Selain itu, saya juga aktif mengikuti beberapa ekstrakurikuler di sekolah agar menambah relasi pertemanan saya. Nah, kalau begitu mungkin kamu juga bisa tuh menerapkannya kembali. Hal-hal apa yang kamu lakukan dulu di sekolah lamamu ke sekolah barumu. Oh, gitu ya, Bu. Nah, di sini jika kita membuat skala 1 sampai 5, kira-kira berapa nih seikhlas kamu menggambarkan perasaan kamu untuk mengikuti kedua orang tuamu pindah? Maksudnya gimana? Jadi gini, jadi di skala 1 itu menunjukkan keadaan terendah, di mana kamu tidak ikhlas untuk pindah ke sekolah baru. Sedangkan di skala 5 ini menunjukkan kondisi tertinggi, yaitu di mana kamu ini benar-benar ikhlas untuk pindah sekolah. Kira-kira nih kamu
berada di skala berapa? Menurut saya skala 2. 2. Itu keadaan yang seperti apa? Di skala 2 itu saya merasa belum cukup ikhlas dan saya mencoba untuk berusaha menerima keputusan orang tua saya untuk pindah. Menurut kamu nih, di skala mana kamu itu merasa kamu itu ikhlas gitu untuk pindah ke sekolah yang baru? Kalau menurut saya skala 4. Kenapa kamu milih skala 4? Apa alasan kamu? Karena di skala 4 saya akan ikhlas untuk ikut pindah bersama orang tua saya. Baiklah nak, jadi gini, apabila nih kamu setelah dari sini kamu itu pulang untuk istirahat, lalu kamu tidur dan bermimpi bahwa kamu sudah berada di sekolah barumu, lingkunganmu, teman-teman barumu, sekolah, guru-gurumu, dan apa yang ada sekitar di sekolah barumu itu. Bagaimana perasaan yang kamu hadapi? Perasaan saya akan merasa senang karena saya mempunyai banyak teman. Guru-gurunya ramah dengan saya dan ekstrakurikulernya yang saya ikuti menerima kehadiran saya. Jadi gini, bagaimana cara kamu ini agar bisa mencapai situasi tersebut? Saya akan mencari informasi tentang sekolah dan keadaan kota yang akan saya tuju. Kalau saya merasa cocok, ya bisa membantu saya untuk menerima kepindahan ini. Jika kamu mengatakan seperti itu, bahwa kamu harus segera beradaptasi di sekolah barumu. Kalau demikian, apa yang akan kamu rencanakan terhadap sekolah barumu itu? Sebisa mungkin saya harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru agar kondisi kesiapan mental saya karena didukung oleh kenyamanan lingkungannya. Dari sepanjang pengamatan ibu yang saya lihat dari kelakuan kamu, tingkah kamu di sekolah ini, menurut ibu kamu itu anaknya cukup supel dalam pergaulan, dan kamu juga selalu aktif seperti yang kamu bilang tadi. Kamu selalu mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan sekolah ini. Lalu yang ibu tanyakan, apakah yang kamu merasa kayak kamu itu tertekan, padahal kan kamu sudah bisa beradaptasi dengan sekolah lamamu. Masa juga kamu tidak bisa beradaptasi dengan sekolah baru kamu? Gimana Bu ya? Soalnya itu kan lingkungan baru buat saya. Saya takut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya takut itu di luar zona nyaman saya, Bu. Jadi gini, ibu jelaskan lagi. Jika kita ini membuat skala seperti yang tadi, skala 1 sampai 5, kira-kira seberapa mampukah kamu beradaptasi dengan lingkungan baru kamu nantinya? 3 nih. Saya merasa kalau saya masih bisa untuk berkomunikasi hanya sekedar untuk membicarakan hal yang perlu dibicarakan saja. Jadi menurut kamu nih, pada skala berapa kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan barumu nanti? 5. Pada kondisi yang seperti itu, saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru saya dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah baru saya.
ada sesuatu yang ingin ibu cerita. Ibu ini pernah mendengar di dalam buku Raditya Dika. Kamu tahu kan itu penulis, di mana buku apa ya yang ibu baca? Bukunya itu kalau tidak salah berjudul Manusia Setengah Salmon, di mana katanya hidup adalah perpindahan. Segala macam karakter manusia akan kita temui di antara perpindahan itu. Nah, sekarang ibu tanya, lebih enak mana? Merasa dipaksa pindah oleh keadaan orang tua, atau ikhlas pindah dan mengerti pada keadaan orang tua kamu sekarang ini? Memang untuk saat ini saya merasa terpaksa untuk pindah. Itu untuk saat ini. Kemudian ibu tanya lagi, apakah ada kemungkinan ini perasaan terpaksa itu akan berubah? Pelan-pelan saya akan coba untuk ikhlas, insya Allah. Lalu ketakutan kamu akan teman-teman, guru, dan masyarakat yang ada di sekolah ini, baru kamu nantinya bagaimana? Apakah kamu tidak mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu? Kan sekarang mau dekat UN, jadi tetap fokus pada persiapan UN, walaupun apapun yang keputusan yang ditetapkan oleh orang tuamu nantinya. Iya Bu, insya Allah saya coba. Saya akan tetap fokus untuk belajar dan untuk UN juga. Anak pintar. Nah, karena waktu kita sudah habis dan keputusan orang tua kamu untuk pindah sepertinya kita tidak bisa ganggu gugat, dan itu mungkin karena pekerjaannya orang tua kamu yang tidak bisa ditinggalkan, dimana memang pekerjaan mereka yang ini menuntut untuk kamu pindah. Sepertinya kamu memang harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan pindah sekolah, tapi kamu tidak perlu khawatir akan teman-teman lingkungan baru kamu nanti, karena seperti yang telah kita bicarakan tadi, kita akan coba untuk menghilangkan ketakutan yang belum pasti itu, agar dimana kamu tidak kehilangan fokus. Kemudian bila nantinya orang tua kamu ini datang kemari untuk mengurus kepindahan kamu dengan ibu, nanti ibu akan coba berbicara dengan mereka pelan-pelan mengenai hal ini. Semoga kita dapat nih menemukan keputusan yang baik setelah kamu pulang dari sini. Ibu harap kamu bisa mencari berbagai informasi mengenai tentang sekolah kamu, bagaimana keadaan lingkungannya, teman-temannya, dan apapun kegiatannya itu di sekolah baru kamu. Selain itu, kamu bisa membicarakan ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, dan kecemasan kamu akan sekolah barumu itu kepada kedua orang tuamu, agar mereka bisa mengerti. Baik Bu. Terima kasih sudah mau berbagi cerita kepada ibu hari ini. Dan jangan pernah sungkan untuk bercerita lagi kepada ibu. Kalau misalnya ada masalah yang kamu hadapi, datang aja ke tempat ibu untuk bercerita ya. Ya Bu, terima kasih atas saran dari Ibu.